Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah. Saya dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Rumusan masalah dan tujuan presentasi ini adalah untuk mengetahui pengertian bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa di Indonesia. Manfaat makalah ini dibuat adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan di bidang bahasa Indonesia, serta menambah wawasan bagi para pembaca dan penulis makalah. Yang pertama, definisi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi abreviator yang digunakan masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kedua, peran penting bahasa dalam kehidupan manusia. Bahasa sangat penting untuk komunikasi, mendapatkan informasi, menambah ilmu, dan merupakan unsur kebudayaan. Hampir semua kegiatan manusia memerlukan bahasa. Ketiga, eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Globalisasi memengaruhi ekonomi, teknologi, dan bahasa. Arus deras ini mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Media massa dan budaya asing menyebarkan kosakata, meremehkan bahasa persatuan. Keempat, upaya pelestarian bahasa Indonesia. Pelestarian membutuhkan pendidikan kuat, kampanye kesadaran, serta pemanfaatan media sosial, kebijakan pemerintah, dan festival budaya penting untuk menjaga identitas bangsa. Definisi dan esensi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi abreviator yang digunakan masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi utama, simbol persatuan bangsa, alat ekspresi diri, alat integrasi sosial, dan alat kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa sebagai bahasa nasional mempererat hubungan antar suku dan menegaskan identitas bangsa, diperkuat Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa negara. Dikukuhkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, berfungsi dalam administrasi negara dan pendidikan. Dan pada Ikrar Sumpah Pemuda 1928, pada Kongres Pemuda II, menyepakati Ikrar Persatuan Bahasa yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hakikat dan karakteristik bahasa Indonesia. Yang pertama, sistem bunyi abreviator. Sistem lambang bunyi ujaran, tidak ada hubungan wajib lambang dan makna, digunakan untuk interaksi dan identifikasi. Kedua, unik dan universal. Unik, ciri khas yang membedakan. Sedangkan universal, ciri dasar dimiliki semua bahasa. Ketiga, bermakna dan konvensional. Setiap lambang bahasa memiliki makna. Bersifat konvensional, disepakati komunitas penutur. Keempat, dinamis dan identitas penutur. Dinamis, berubah seiring waktu dan zaman, sedangkan identitas merefleksikan jati diri dan budaya penutur. Bahasa daerah. Definisi bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat. Warisan budaya tak ternilai, mencerminkan kekayaan kosakata dan tata bahasa khas daerah. Ciri khas budaya. Bahasa daerah adalah bahasa warisan budaya yang berharga, cerminan keragaman budaya, serta pembentuk dan penjaga identitas lokal. Keberagaman di Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman bahasa dan budaya. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah tersebar di setiap provinsi memiliki bahasa khasnya sendiri. Pengaruh dalam sehari-hari. Bahasa daerah memperkaya bahasa Indonesia, terutama dalam kosakata dan gaya bicara sehari-hari. Misalnya, istilah sakit dalam bahasa Sunda adalah nyeri, istilah tip dalam bahasa Padang, gaya pengucapan ngapo dalam bahasa Palembang. Dampak penggunaan bahasa daerah. Yang pertama, memperkaya kosakata. Bahasa daerah menyumbang banyak kosakata baru ke dalam bahasa Indonesia, menjadikannya semakin kaya dan beragam. Kedua, bahasa sekutu nasional.
berfungsi sebagai pendukung dan penguat bahasa Indonesia dalam interaksi sosial. Ketiga, kekayaan budaya. Melestarikan bahasa daerah berarti menjaga harta kekayaan budaya Indonesia yang ternilai. Keempat, identitas daerah. Setiap bahasa daerah mencerminkan identitas dan ciri khas unik dari suku atau wilayah tertentu. Kelima, komunikasi nyaman. Menciptakan suasana komunikasi yang lebih akrab, nyaman, dan personal antar penuturnya. Dampak negatif penggunaan bahasa daerah. Yang pertama, sulit dipahami oleh daerah lain. Penggunaan bahasa daerah yang beragam menimbulkan kesulitan pemahaman antar daerah. Kedua, berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Masyarakat cenderung kurang menggunakan bahasa Indonesia yang baku di luar situasi formal. Ketiga, sulit dipelajari orang asing. Kosakatanya yang terlalu banyak membuat orang asing sulit belajar bahasa Indonesia. Keempat, potensi miskonsepsi. Bahasa daerah dapat menimbulkan kesalahpahaman jika digunakan pada waktu yang tidak tepat. Hubungan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa daerah sebagai penjaga identitas budaya. Keduanya saling melengkapi dan tidak terpisahkan dalam komunikasi bangsa. Yang pertama, saling melengkapi dalam komunikasi. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah saling melengkapi dalam komunikasi antar masyarakat, berperan sebagai bahasa sekutu nasional dan menjaga identitas daerah. Kedua, pemicu kedewibahasaan. Interaksi kedua bahasa ini memicu kedewibahasaan di mana penutur menguasai dua bahasa secara seimbang dan menggunakannya sesuai situasi sosial. Ketiga, tujuan pembinaan bahasa daerah. Pembinaan bertujuan memelihara struktur, menjaga stabilitas kedewibahasaan, serta memastikan bahasa daerah digunakan sesuai fungsinya. Keempat, kontak sosial dan budaya antar bahasa. Terjadi kontak sosial dan budaya aktif, kedua bahasa saling bertemu, mempengaruhi dan berfungsi sebagai sarana interaksi serta pembentuk identitas. Bahasa asing. Definisi bahasa asing. Bahasa yang bukan bahasa utama atau ibu dari mayoritas masyarakat di suatu wilayah, serta tidak termasuk bahasa daerah. Penggunaan bahasa asing di Indonesia biasanya pada media massa dan sosial, fasilitas umum, serta pengaruh budaya populer. Peran bahasa asing di era modern sebagai alat komunikasi global, perantara ekonomi dunia, dan jendela memahami budaya lain, modal penting di era globalisasi. Inggris sebagai bahasa global. Diakui sebagai bahasa internasional dan strategis dalam komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, serta media sosial. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, media massa dan internet. Media massa dan internet menyebarkan kosakata serta gaya bahasa asing, konten digital, banyak yang mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua, adopsi istilah dan gaya bahasa. Pengaruh budaya asing mengubah pola pikir dan gaya hidup mendorong adopsi istilah, ungkapan, dan gaya bahasa ke dalam percakapan sehari-hari. Ketiga, budaya populer seperti film dan musik. Film, musik, dan budaya populer asing mempengaruhi bahasa Indonesia. Generasi muda mengadopsi frasa slang dari Hollywood dan musik barat. Globalisasi dan kompetisi. Penguasaan bahasa asing vital di era globalisasi. Perusahaan memprioritaskan ahli bahasa asing untuk peluang karir global. Dampak negatif pengaruh bahasa asing. Arus globalisasi membawa tantangan serius bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mengikis kedudukan bahasa nasional kita, mempengaruhi identitas budaya dan semangat kebangsaan. Yang pertama, meremehkan bahasa Indonesia. Meningkatnya penggunaan bahasa asing sering membuat sebagian masyarakat kurang menghargai dan memandang rendah bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Yang kedua, erosi nasionalisme dan cinta bahasa. Kecenderungan berbahasa asing dapat melunturkan rasa bangga terhadap bahasa persatuan, mengurangi semangat nasionalisme, dan cinta akan bahasa sendiri. Ketiga, penurunan sastrawan nasional. Rendahnya minat terhadap bacaan bahasa Indonesia berpotensi menyebabkan penurunan jumlah sastrawan serta kualitas karya sastra lokal. Keempat, kesulitan bahasa Indonesia
menggunakan bahasa yang baku. Pencampuran bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari membuat masyarakat kesulitan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kelima, pergeseran identitas budaya. Dominasi bahasa asing dan budaya dapat menggerus kebudayaan asli, memudarkan jati diri bangsa, dan mengubah pola pikir masyarakat. Dampak positif dari pengaruh bahasa asing. Kemampuan berbahasa asing membuka banyaknya keuntungan dalam karir, pendidikan, dan pengembangan diri, serta menjadi modal utama dalam menghadapi era globalisasi dalam mempermudah komunikasi. Yang pertama, memudahkan komunikasi internasional. Memfasilitasi interaksi dengan berbagai bangsa, krusial untuk diplomasi, pariwisata, dan kolaborasi lintas negara. Kedua, akses informasi dan pengetahuan global. Membuka pintu ke berbagai sumber ilmu, teknologi, dan budaya dari seluruh dunia yang sebagian besar disajikan dalam bahasa asing. Ketiga, meningkatkan daya saing global. Penguasaan bahasa asing menjadi modal utama dalam menghadapi era globalisasi. Keempat, perkembangan dunia pendidikan. Bahasa asing diperlukan dalam pembelajaran dari jenjang SD hingga kuliah untuk mempersiapkan sumber daya yang kompetitif. Upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pendidikan bilingual dini. Pendidikan bilingual sejak usia dini menjaga warisan budaya dan menyiapkan generasi muda menghadapi globalisasi. Kedua, pemanfaatan media digital. Memanfaatkan media digital untuk promosi bahasa dan budaya Indonesia secara interaktif dan menarik. Ketiga, peran pemerintah dan kebijakan. Pemerintah mendukung penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, pendidik, dan media. Keempat, festival budaya dan seni. Festival budaya dan seni merayakan serta melestarikan identitas bahasa dan budaya lokal. Yang kelima, meningkatkan rasa cinta. Menumbuhkan kecintaan pada bahasa Indonesia dengan mendorong penggunaan yang baik dan benar. Kesimpulan dari rangkuman pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Yang pertama, bahasa asing memiliki dampak positif, ikut perkembangan global, serta modal kompetisi internasional, dan dampak negatifnya adalah mengancam ekstensi serta lupa identitas bangsa sendiri. Sedangkan pada bahasa daerah memiliki dampak positif, pengayaan kosakata, identitas budaya, serta komunikasi yang nyaman. Dampak negatifnya adalah sulit dipahami, kurang kesadaran dalam penggunaan bahasa yang baku. Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, sebagai alat komunikasi nasional yang efektif. Kedua, cerminan nilai sosial budaya dan identitas bangsa. Ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi. Yang terakhir, upaya menjaga kelestarian dan kemurnian bahasa Indonesia, yaitu dengan cara menerapkan pendidikan bilingual sejak dini, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi budaya, dan yang terakhir, dukungan kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penulisan makalah serta penjelasan yang saya sampaikan. Semoga ke depannya saya dapat lebih baik dalam mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.